Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Yuniarti SPD, asal sekolah Seman 1 Sukawangi, LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Saya peserta PPG dalam jabatan kategori 2 akan mengadakan PPL Aksi 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan kepada KM untuk memimpin doanya. Duduk siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua kan? Masuk semua. Nah, ini untuk pembelajaran hari ini yaitu tentang bab 3 ya. Namun sebelumnya Ibu Rina akan memeriksa kondisi kelasnya. Sudah bersih kelasnya? Sudah. Terus dilihat temennya pakai atributnya udah lengkap belum? Coba dilihat. Ini untuk memulai pelajaran disiapkan dulu buku paketnya, buku modulnya, juga alat-alat tulisnya. Sudah? Namun sebelum kita mulai pelajaran kita menyanyi dulu. Karena besok hari apa? Hari Guru. Tanggal berapa nih hari Guru? Tanggal 25 November. Kita menyanyi dulu ya. Apa maksud pahlawan tanpa tanda jasa? Jadi guru itu tidak harus disebut pahlawan, Ibu Rina pahlawan baru terlalu tinggi ya. Tapi guru rela berkorban untuk siswanya, itu bentuk dari pahlawan tanpa tanda jasa. Ya, silakan berdiri dulu. Olahraga semangat di pagi. Untuk hari ini Ibu Rina akan membahas tentang partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Coba dibuka bukunya bab 3. Nah, ini ada kompetensi tujuan pembelajaran dulu ya. Untuk kompetensi dasar hari ini itu KD 1.3, KD 2.1 dan 3.1 itu mendemonstrasikan hasil analisis tentang fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi sekarang kompetensi dasarnya 4.3. Jadi kamu harus bisa mencapai itu ya. Nah, sekarang ini tujuan pembelajaran.
menerapkan tentang model pembelajaran project based learning, yaitu pembelajaran berdasarkan proyek. Nah, nanti kita akan membuat apa? Membuat poster tentang partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Siapa yang bisa bikin poster? Bisa, Neng? Bella bisa ya. Ini Bina jelaskan dulu tentang konsepnya. Jadi ada pengertian partisipasi politik, ada landasan dasar hukum partisipasi politik di Indonesia. Terus ini bentuk partisipasi dan perilaku politik warga negara di berbagai lingkungan, ciri-ciri masyarakat politik dan pengertian masyarakat politik. Namun sebelumnya Ibu Rina ingin mengingatkan pelajaran kemarin tentang apa? Pelajaran kemarin tentang tata kelola pemerintahan yang baik. Apa itu tata kelola pemerintah yang baik? Kita sudah mengadakan praktek apa? Role playing atau bermain peran. Ada yang menjadi presiden, ada yang menjadi para menteri. Di situ akan terlihat bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik di kehidupan sehari-hari. Contoh kecil dari tata kelola yang baik seperti itu adanya di pemerintahan. Nah, ini kita harus mengetahui dulu pengertian dari partisipasi politik. Namun Ibu Rina akan memberikan dulu. Indonesia adalah negara besar dengan sistem demokrasi yang dijalankan sejak kemerdekaannya. Desa merupakan unit terkecil arena politik, sosial, ekonomi dan budaya yang berpengaruh kuat pada perkembangan demokrasi. Di sana tumbuh nilai-nilai kekeluargaan, gotong royong, dan musyawarah. Apabila desa sudah mampu mandiri dan rasional, diharapkan akan memberi dampak bagi tingkatan yang lebih luas, sehingga partisipasi masyarakat akan lebih berkualitas pada pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 mendatang. Sebagai permulaan, program ini akan dilaksanakan pada 68 desa yang tersebar di 34 provinsi, diikuti sebanyak 25 peserta di tiap desa. Peserta akan mendapatkan pelatihan tentang pengetahuan dasar kepemiluan serta keterampilan praktis pendukung lainnya. Kedepan, KPU berupaya melaksanakan program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan sebagai wujud pemerataan pendidikan pemilu berkelanjutan di seluruh Indonesia. Setelah kamu melihat video yang tadi Bu Rina share, apa yang dapat kalian ambil pelajaran? Atau makna apa tentang apa? Partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Itu tadi partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Salah satunya apa, Neng? Mengikuti apa? Kegiatan apa tadi? Kegiatan apa? Pemilihan umum. Itu di negara. Ini ada salah satu contohnya lagi, itu tentang pemilihan OSIS. Itu adanya di lingkungan sekolah. Jadi anak-anak juga ternyata ikut dalam sistem politik di Indonesia. Salah satunya yaitu dengan pemilihan ketua OSIS. Contoh kecil lagi di kelas, pemilihan ketua OSIS. Itu contoh dari partisipasi kamu. Nah itu memilih apa? Nah, sekarang kan sedang dilaksanakan ya. Ini salah satu dari pengertian partisipasi politik. Silahkan yang mau mencoba untuk membaca. Ayo Neng, dibaca. Ini secara umum apa arti dari partisipasi politik? Ayo silakan Neng. Partisipasi politik secara umum. Pesan serta dalam sistem politik lazimnya disebut dengan partisipasi politik. Tentang partisipasi warga negara dalam sistem politik. Nah, judulnya yaitu membuat apa? Tugasnya membuat PowerPoint dan poster tentang partisipasi warga negara dalam sistem politik. Nanti kamu harus bisa menyajikan, bisa mempresentasi. Nah, ini untuk poster Ibu Rina kasih waktu 1 minggu. Nah, terus mau nanya Bu, bagaimana contohnya? Nah, kamu bisa
mengunduh di mana? Di Google. Bagaimana sih contoh dari poster tentang apa? Tentang partisipasi warga negara. Nah, terus ini alat dan bahannya apa? HP Android saja sama Canva. Jadi kalau yang belum punya Canva, download dulu dah ya, Neng. Nah, kalau Canva itu kan kenapa harus Canva? Nah, karena kita harus tahu dulu tujuan dari poster. Poster untuk apa? Poster iklan. Poster itu ya untuk menarik perhatian yang lain. Nah, kamu misalnya jalan-jalan ke pasar, pasti ngeliat poster. Mah itu mah tuh ada diskon, itu namanya poster. Atau misalnya spanduk-spanduk, itu termasuk juga poster. Ini salah satu contoh poster tentang pemilu. Pemilu bermartabat, berorientasi pemikiran baru tentang demokrasi. Jadi yang pertama yang harus dibuat itu yaitu gambarnya harus menarik. Jadi orang ingin melihat, ih lucu gitu ya. Kalau ini mah udah gambarnya nggak kelihatan, ini mah, hai pilihlah, bisa begitu ya. Itu berarti bahasanya tidak ikut melihat dalam pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS atau organisasi ekstrakurikuler yang diikut. Bagaimana itu kelompok 3 mengerti? Mengerti. Jadi sudah mengerti tadi contoh-contoh dari apa? Partisipasi politik di sekolah. Jadi contoh kecilnya yang bisa dipraktekkan yaitu pertama pemilihan ketua kelas. Gak mungkin pemilihan ketua kelas langsung jadi. Tahu-tahu ada kepala sekolah datang itu udah ketua kelasnya dia aja, bisa seperti itu. Tapi harus apa? Dimusyawarahkan. Harus dipilih dengan suara terbanyak. Itu merupakan contoh apa? Contoh dari Pancasila sila keberapa? Sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Boleh kita berbeda pendapat, saya nggak mau KM-nya itu galak banget, musuh saya misalnya ya. Ngapain Bu, saya nggak suka Bu yang itu Bu. Boleh kita berpendapat seperti itu hak masing-masing. Tapi ketika memilih ketua kelas itu harus dengan suara terbanyak. Ngerti? Udah kelompok ini? Udah, silakan ditutup. Jadi mengerti kan tentang partisipasi politik di sekolah. Contohnya dalam apa? Pemilihan KM dan ketua OSIS. Silakan ditutup. Partisipasi warga negara dalam sistem politik. Keterlibatan individu maupun kelompok masyarakat dalam kegiatan politik secara tidak langsung menunaikan hak kebebasan dan ranah sosial politik. Baiklah, tadi presentasi sudah dilaksanakan. Nah, terima kasih Bu Rina ucapkan untuk kelompok-kelompok yang sudah menyajikan presentasinya. Nah, alhamdulillah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman kaliannya. Ini jadi tentang partisipasi politik itu, jadi dimulai dari apa? Dari keluarga juga bisa. Ketika misalnya di keluarga ada musyawarah untuk memilih siapa nih yang tugasnya membangunkan adik misalnya ya. Terus itu bisa politik sebenarnya. Terus di tingkat RT, di tingkat RW. Nah, contoh kecil lagi di tingkat sekolah. Itu apa? Pemilihan ketua OSIS. Jadi lanjut lagi tentang apa? Ciri-ciri masyarakat politik. Jadi diantaranya itu harus dapat menerima perbedaan pendapat. Nah, ini yang paling penting. Jadi ketika kamu tadi mempresentasikan, Ibu Rina tidak menilai, bisa menjawab misalnya tolak, bisa menjawab bela, tidak seperti itu. Tapi yang Ibu Rina nilai itu dari menghargai pendapat orang lain. Ada yang sifatnya ngotot, misalnya ya. Ibu sudah harus benar ini saya benar. Dapat menerima perbedaan pendapat. Jadi dari sila keempat ada istilah hikmah kebijaksanaan. Itu harus bijaksana. Harus bisa menghargai pendapat orang lain. Contohnya apa lagi? Selain tadi KM ada pemilihan ketua OSIS yang sedang dilaksanakan hari ini. Alhamdulillah ya. Siapa yang menang? Mudah-mudahan teman kamu bisa menyampaikan aspirasi kamu. Lola, saya ingin sekolah ini kegiatannya lebih bagus. Bisa nanti Lola kalau jadi ketua OSIS
OSIS bisa menyampaikan aspirasinya kepada sekolah. Jadi inti dari partisipasi sistem politik itu yaitu harus bisa menghargai pendapat orang lain. Jangan memaksa. Kata saya begini, gitu ya, ada kan ya? Yang selalu memaksakan pendapatnya atau kehendaknya. Terus yang kedua, membangun budaya politik yang demokratis. Itu sistem politik di Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila. Memiliki wawasan kebangsaan, sikap dan perilaku yang mencerminkan cinta tanah air, patuh terhadap hukum dan menegakkan supremasi hukum, memiliki rasa tanggung jawab terhadap perkembangan dan keadaan negara dan bangsa. Jadi dari pelajaran yang tadi kita sampaikan, Ibu Rina juga apa kesimpulannya? Apa kesimpulan dari pelajaran Ibu Rina? Ada yang bisa menjawab kesimpulan pelajaran hari ini? Ayo, ada yang bisa menjawab? Apa kesimpulan dari pelajaran hari ini? Nah, jadi kesimpulannya, bentuk partisipasi dan perilaku politik bisa dimulai dari keluarga, terus masyarakat dan negara. Jadi mulai dari hal terkecil dulu. Jadi kayak kamu misalnya kebiasaan harus dimulai dari sekarang. Kayak bangun pagi-pagi itu harus dimulai. Nanti saya mah bangunnya. Jadi sesuatu yang baik itu harus dimulai dari sekarang, dari hal terkecil ini keluar. Nah, itu juga dengan partisipasi politik. Jadi ini kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Untuk selanjutnya Ibu Rina akan mengadakan evaluasi. Jawab ya. Ini ada soal-soal evaluasinya, silakan. Sudah selesai ini? Sudah. Ambil evaluasinya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Untuk minggu depan kita belajar tentang bab 4 ya. Semoga kita selalu semangat. Apalagi besok udah mendekati penilaian akhir. Tetap semangat untuk belajar. Silakan kepada KM untuk menutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa. Silakan. Duduk siap. Doa mulai. Hati-hati di jalan ya, Dika. Makasih, hati-hati di jalan ya.